Per 1 Juni 2021, pengguna Google Photos tidak akan lagi bisa mendapatkan layanan unlimited untuk penyimpanan foto di Google Drive. Provider plat merah Indonesia jadi yang pertama menghadirkan konektivitas 5G di Indonesia. Seberapa cepat? HarmonyOS milik Huawei Technologies resmi hadir dan siap bersaing dengan iOS dan Android. Update berita seputar gadget, sains, dan teknologi bersama saya, Koirul Arifin. Anda menyaksikan Uptech. Berita pertama datang dari provider plat merah asal Indonesia yang akhirnya resmi meluncurkan konektivitas 5G secara komersial. Namun konektivitas 5G ini baru bisa dirasakan di beberapa daerah saja dan hanya bisa digunakan menggunakan device tertentu saja. Konektivitas 5G untuk Indonesia sudah di depan mata. Provider plat merah Indonesia ini sudah mengantongi surat keterangan layak operasi atau SKLO 5G dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo sejak 24 Mei 2021 lalu. Adapun wilayah yang sudah bisa merasakan cepatnya konektivitas 5G untuk saat ini meliputi daerah berikut ini. Perangkat ponsel yang sudah mendukung konektivitas 5G untuk Indonesia masih terbatas untuk beberapa tipe ponsel berikut ini. Untuk ponsel tipe lain akan segera hadir secara bertahap. Konektivitas 5G merupakan teknologi seluler evolusi dari teknologi sebelumnya yang kita kenal dengan 4G LTE. Konektivitas 5G ini memiliki kecepatan data yang lebih cepat dengan latensi yang lebih rendah dan jumlah connection density yang lebih banyak dari 4G. Secara teori, teknologi 5G bisa memberikan kecepatan download hingga 750 megabit per second untuk penggunaan mobile seluler. Namun praktik di lapangan bisa berbeda bergantung pada lokasi, jumlah pengguna, dan device yang digunakan. Dan berikut keuntungan dari konektivitas 5G. Pertama, koneksi data lebih cepat untuk mendownload dan streaming yang lebih lancar. Kedua, latensi yang sangat rendah mampu membuat koneksi menjadi lebih responsif. Ketiga, kapasitas lebih besar untuk menghubungkan banyak perangkat tanpa mengurangi kualitas jaringan. Dan untuk bisa menikmati konektivitas 5G ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, Anda memerlukan nomor yang sudah mengaktifkan layanan 5G. Kedua, smartphone yang mendukung jaringan 5G. Ketiga, pelanggan bisa menggunakan SIM card lama atau dengan tipe USIM. Dan yang terakhir, lokasi sudah tercakup jaringan 5G. Informasi berikutnya datang dari produsen smartphone asal Tiongkok yaitu Huawei yang akhirnya meresmikan sistem operasi terbarunya yaitu HarmonyOS pada 2 Juni 2021 lalu. Dengan begini, Huawei tidak lagi menggunakan Android sebagai sistem operasi terbarunya dan juga sudah tidak lagi menggunakan Google Mobile Services. Setelah dijatuhi sanksi oleh Amerika pada Mei 2019 lalu, Huawei Technologies mengembangkan sistem operasinya sendiri untuk produk teknologi miliknya seperti smartphone, tablet, dan smartwatch. Huawei juga sudah tidak mendapatkan akses Google Mobile Services untuk beberapa produk smartphone, tablet, dan smartwatch miliknya. Hadirnya HarmonyOS akan menambah jajaran ekosistem baru untuk jajaran smartphone, tablet, dan smartwatch, dan bersaing dengan iOS milik Apple dan Android milik Google. Dilansir dari Xinhua News Agency, Huawei memperkirakan jumlah perangkat yang dilengkapi dengan HarmonyOS ini akan mencapai 300 juta pada akhir tahun 2021, termasuk lebih dari 200 juta perangkat Huawei. Jika Anda sudah memiliki ponsel Huawei yang masih menggunakan sistem operasi Android OS, Anda bisa memilih untuk tetap menggunakan Android atau mengupgrade device Anda ke HarmonyOS. Proses upgrade akan diberikan secara berkala untuk ponsel Huawei dengan tipe tertentu. Berita berikutnya datang dari perusahaan Alphabet atau Google, di mana Google akhirnya berhenti memberikan fasilitas gratis untuk menyimpan foto dan video di Google Photos dan nantinya akan dialihkan ke Google Drive dan akan terkena kapasitas 15 GB untuk yang gratisnya. Hal ini berlaku per 1 Juni 2021 kemarin.
Setelah 5 tahun, Google memberikan kebebasan penggunanya untuk menyimpan foto dan videonya di Google Drive tanpa batasan kapasitas. Per tanggal 1 Juni 2021, Google resmi menghentikan layanannya tersebut. Setiap foto yang diunggah berikutnya akan dihitung dengan batasan maksimal 15 GB untuk penyimpanan secara gratis. Tidak hanya foto, file dokumen, dan spreadsheet di Google Workspace juga akan diberlakukan peraturan yang sama. Lalu bagaimana dengan data foto dan video pengguna yang sudah terlanjur masuk ke dalam Google Foto dan terupload di cloud? Foto dan video yang sudah diunggah sebelum 1 Juni tidak akan terhapus secara otomatis, tapi akan dihitung sebagai bagian dari batasan 15 GB dan pengguna juga tidak akan dikenakan biaya dari penyimpanan foto dan video lama tersebut. Jadi hanya foto dan video yang diunggah setelah tanggal 1 Juni yang akan mulai dihitung. Sebenarnya langkah ini merupakan cara Google untuk memaksa penggunanya pindah dan mau berlangganan Google One. Untuk tarif Google One sendiri akan dibanderol sekitar $2 Amerika Serikat atau sekitar Rp30.000 per bulan untuk kapasitas penyimpanan 100 GB. Spesial dan khusus untuk pengguna ponsel Google Pixel, Anda masih bisa mengupload foto berkualitas tinggi secara gratis, unlimited, setelah tanggal 1 Juni 2021. Kumpulan rumor dan bocoran seputar gadget dan teknologi yang sedang dikembangkan, kami rangkum dalam segmen rumor berikut ini. Rumor pertama datang dari Samsung Galaxy Z Fold Tab Plus S Pen yang akan menghadirkan ponsel layar lipat dengan konsep baru sebagai penerus generasi Z Fold yang bisa menjadi ponsel dan tablet. Tentunya dengan desain yang lebih fresh dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dilansir dari letsgodigital.org, rumor ponsel Fold generasi terbaru keluaran Samsung ini memiliki layar yang bisa dilipat dengan engsel ganda di sisi kiri dan kanan smartphone ini. Dalam foto yang beredar, sepertinya warna hijau akan menjadi warna baru dan jagoan untuk ponsel tipe ini. Ponsel ini juga mendukung S Pen, dan kalau dilihat dari foto yang beredar, S Pen ini diletakkan di tengah-tengah bagian belakang ponsel dalam posisi terjepit. Belum ada konfirmasi lebih lanjut tentang kebenaran rumor Galaxy Z Fold Tab Plus S Pen ini. Kita nantikan ya seperti apa kelanjutannya. Rumor berikutnya datang dari produsen smartphone asal Tiongkok yaitu Xiaomi yang rencananya akan menghadirkan teknologi pengisian daya cepat dengan menggunakan kabel. Kecepatannya mencapai 200 watt untuk pengisian daya menggunakan kabel. Smartphone yang mendukung teknologi ini mampu mengisi baterai ponselnya hingga penuh 100% hanya dalam waktu 8 menit. Dalam video yang beredar, Xiaomi menunjukkan proses pengisian daya super cepatnya ini dengan menggunakan ponsel Mi 11 Pro berkapasitas baterai 4000 mAh yang sudah dimodifikasi. Apakah teknologi ini akan benar-benar terwujud? Kita nantikan informasi berikutnya. Apple WWDC akan kembali digelar tahun ini. Ajang perkenalan dan peluncuran sistem operasi besutan Apple ini akan berlangsung pada 7 Juni hingga 11 Juni 2021. Masih sama seperti tahun sebelumnya, WWDC tahun ini masih akan diselenggarakan secara virtual dikarenakan kondisi pandemi. Jika melihat kebiasaan Apple saat gelaran WWDC berlangsung, Apple biasanya akan mengumumkan fitur dan sistem operasi terbaru untuk device mereka seperti iOS, iPadOS, macOS, watchOS, dan tvOS. Dilansir dari The Verge, Susan Prescott, wakil presiden Apple untuk WWDC, memberikan pernyataan resminya yang berisi, "Kami berusaha untuk menjadikan WWDC 21 sebagai ajang terbesar dan terbaik, serta menarik untuk menawarkan teknologi baru kepada para pengembang untuk mendukung mereka menciptakan aplikasi yang dapat mengubah cara kita hidup, bekerja, dan bermain." Jadi apa yang Anda harapkan dari WWDC tahun ini? Ya, berita tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Uptech episode kali ini. Buat kamu yang memiliki kritik, saran, dan juga informasi seputar gadget dan teknologi, kamu bisa tulis komentar kamu di kolom komentar yang ada di bawah. Dan karena kita masih berada di kondisi pandemi, untuk terus terapkan 5M, dan akhirnya saya Khairul Arifin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.